Bayangin kalau besok nggak ada air. Ini yang terjadi di Jonggol dan dunia. Krisis air semakin parah. Kalau besok nggak ada air, apa yang terjadi? Air bersih makin langka. Bayangin kalau besok pagi lu bangun tapi nggak ada air buat mandi, masak, atau bahkan minum. Di Jonggol, warga udah ngalamin krisis air yang makin parah. Kenapa bisa begini? Gimana solusinya? Hold up, wait a minute. Simak video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share biar makin banyak orang sadar soal masalah ini. Subscribe buat dapetin video menarik lainnya. Pernah kepikiran nggak gimana kalau besok lu bangun dan air nggak ngalir? Mau mandi nggak bisa, mau minum susah, mau masak lupa aja deh. Ini bukan skenario film, tapi kenyataan buat jutaan orang di dunia, termasuk di Jonggol, Jawa Barat. Warga di sana sekarang berjuang setiap hari buat dapetin air bersih. Sumur kering, sungai makin surut, dan kalaupun ada air, kualitasnya jauh dari layak. 1. Penyebab krisis air global. Kok bisa sampai segini parah? Menurut laporan PBB 2024, seperempat populasi dunia udah pakai lebih dari 80% pasokan air tawar setiap tahunnya. Artinya, kita kayak orang gila yang terus minum dari botol kosong. Penyebabnya banyak, tapi 3 faktor utama ini jadi biang keladinya. Penyebab pertama perubahan iklim, gara-gara pemanasan global. Curah hujan makin gak bisa ditebak. Di Yunani, pulau-pulau kecil kayak Naxos cuma dapat sepertiga dari kapasitas air normalnya di tahun 2023. Musim kemarau makin panjang, sumber air makin surut. Penyebab kedua urbanisasi and industrialisasi. Di banyak kota, pembangunan gedung dan jalan bikin air hujan gak terserap tanah. Hasilnya, cadangan air tanah berkurang drastis. Penyebab ketiga konflik and krisis di Gaza, anak-anak pengungsi cuma bisa dapat 1,5 sampai 2 liter air sehari. Padahal standar minimal buat hidup sehat itu 15 liter per hari. Akibatnya dehidrasi, diare, bahkan kematian. Sekarang balik ke Indonesia. Di Jonggol, warga harus jalan jauh buat dapetin air. Di Indonesia, Jonggol, Jawa Barat, antara harapan dan keputusasaan. Di Kampung Elos misalnya, mereka ngambil air dari kubangan sungai yang udah mulai kering. Bayangin harus jalan 1 kilometer tiap hari cuman buat seember air. Nggak cuman itu, di Kampung Sukahaji, mereka bergantung sama air sungai yang makin lama makin keruh. Sementara di Tasikmalaya, 5 kecamatan udah masuk kategori darurat air bersih. Dan tahu apa yang lebih nyesek? Banyak dari mereka yang harus beli air bersih dengan harga mahal. Gimana? Bisa begini? Oke, kenapa sih kita sampai ada di titik ini? Simple. Pertama, pemakaian air yang boros. Banyak orang nggak sadar kalau mereka pakai air lebih dari yang dibutuhkan. 2. Hutan makin berkurang. Padahal pohon dan tanah yang hijau itu penting buat nyerap air hujan biar bisa disimpan di dalam tanah. 3. Pemanasan global. Suhu makin panas, air makin cepat menguap, hujan jadi nggak tentu. 4. Sampah dan polusi. Banyak sumber air yang tercemar, bikin air bersih makin langka. 2. Dampak krisis air bersih bukan cuma soal kehausan. Ini masalah hidup dan mati. Tanpa air, kita kehilangan sanitasi, pangan, bahkan kedamaian. Banyak orang sudah merasakan dampak nyata. Harga air melonjak, penyakit menyebar, dan kehidupan sehari-hari jadi kacau. Tapi kenapa sih Indonesia, negara tropis yang katanya kaya air, bisa krisis? Kalian sadar nggak sih kalau kita lagi duduk di atas bom waktu? Bukan bom yang meledak, tapi krisis yang pelan-pelan bikin kita sengsara. Krisis air. Good job. Bayangin deh, lu bangun pagi tapi nggak bisa mandi karena air habis. Mau minum tapi air galon harganya naik 2 kali lipat. Cuci tangan, cuci baju, masak, semua serba susah.
Nah, masalahnya ini bukan cuma skenario film distopia, tapi udah terjadi di banyak daerah di Indonesia. Kenapa bisa gini? Dan yang lebih penting, gimana cara kita nyelamatin diri dari bencana ini? Dampak krisis air lebih seram dari yang lo pikir. Oke, pertama kita bahas dampak nyatanya ke warga biasa kayak kita. Krisis air itu bukan sekadar susah minum, tapi efeknya bisa gila-gilaan. Dampak pertama, harga air melambung. Lu pikir bensin doang yang bisa naik harganya? Air bersih juga. Di daerah krisis, warga harus beli air dengan harga selangit. Satu jerigen kecil bisa lebih mahal dari semangkuk bakso. Dampak kedua, penyakit di mana-mana. Karena air bersih langka, banyak orang terpaksa pakai air kotor. Akibatnya, diare, infeksi kulit, bahkan penyakit serius kayak kolera dan tifus. Dampak ketiga, sekolah and usaha kacau balau. Gimana anak-anak bisa belajar kalau di sekolah nggak ada air buat minum atau ke toilet? Gimana pedagang bisa jualan kalau cuci piring aja nggak bisa? Dampak keempat, konflik. Yes, konflik. Perebutan air bisa bikin warga bertengkar, bahkan sampai ke tingkat negara. Lihat aja beberapa negara di Afrika dan Timur Tengah yang udah perang gara-gara sumber air. Kenapa Indonesia bisa kekurangan air? Pasti banyak yang mikir, Indonesia kan negara tropis, hujan banyak, masa sih bisa krisis air? Nah, ini dia poin pentingnya. Bukan soal jumlah air, tapi soal pengelolaannya. Fakta pertama, air hujan langsung mengalir ke laut. Gara-gara minimnya daerah resapan, air hujan yang seharusnya bisa kita simpan malah mubazir langsung ke laut. Hasilnya, cadangan air tanah makin menipis. Fakta kedua, musim kemarau makin panjang. Perubahan iklim bikin cuaca nggak bisa ditebak. Musim hujan makin pendek, sementara musim kemarau makin panjang. Akibatnya, mata air banyak yang mengering. Fakta ketiga, pencemaran dan pemborosan air. Terlalu banyak limbah yang mencemari sungai dan danau, bikin air bersih makin susah didapat. Belum lagi gaya hidup boros yang bikin krisis makin parah. Nah, kalau masalahnya banyak, berarti solusinya juga harus serius. Nice. Yuk, kita bahas satu persatu. 3. Solusi krisis air bersih tenang, kita nggak sendirian. Para pakar dari Universitas Gadjah Mada, UGM, punya beberapa solusi konkret buat mengatasi krisis air ini. Apa aja? 1. Indonesia. A few moments later. Yaitu negara tropis, artinya hujan datang hampir sepanjang tahun. Tapi sayangnya airnya langsung kebuang gitu aja. Kalau kita punya sistem penampungan air yang bagus, air hujan bisa jadi cadangan buat musim kemarau. 2. Restorasi daerah resapan air. Kalau semua lahan hijau berubah jadi bangunan dan jalanan aspal, air hujan nggak bisa meresap ke tanah. Akibatnya, air tanah makin berkurang dan kita makin kesulitan cari sumber air bersih. Solusinya, jangan sembarangan bangun gedung, pertahankan lahan hijau dan tanam pohon lebih banyak. Ketiga, teknologi desalinasi dan daur ulang air. Negara-negara maju udah mulai pakai teknologi desalinasi yang bisa mengubah air laut jadi air minum. Nice. Selain itu, air limbah juga bisa didaur ulang buat keperluan tertentu seperti irigasi atau industri. Kalau kita bisa menerapkan ini di Indonesia, krisis air bisa jauh berkurang. 4. Edukasi dan kesadaran masyarakat. Punya teknologi keren aja nggak cukup kalau kita sendiri masih boros air. Mulai dari hal kecil kayak matiin keran pas sikat gigi, pakai air secukupnya buat mandi, sampai ikut mendukung kebijakan pengelolaan air yang lebih baik. Pengelolaan air yang lebih baik oleh pemerintah. Pemerintah harus bikin kebijakan yang lebih tegas soal distribusi air. Misalnya, membangun infrastruktur air yang lebih baik, membuat aturan konservasi air yang lebih ketat, dan memastikan semua daerah bisa mendapatkan akses ke air bersih. Yes. Krisis air bersih itu nyata
dan kita nggak bisa lagi pura-pura nggak tahu. Kalau kita nggak bertindak sekarang, bisa jadi suatu hari nanti air bersih bakal jadi barang langka yang cuma bisa dinikmati segelintir orang. Tapi kalau kita mulai dari sekarang, masih ada harapan buat masa depan yang lebih baik. Ingat, merawat bumi itu seperti merawat hubungan. Kalau kita jaga dengan cinta, dia akan selalu memberi yang terbaik untuk kita. Nice. Jadi, yuk tunjukkan cinta kita dengan tindakan. Like video ini, subscribe, dan bagikan ke orang-orang tersayang, biar makin banyak yang ikut mencintai bumi. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan jadi hadiah untuk anak cucu nanti. Sampai jumpa di video berikutnya.